Tiga. Halo, Mam. Ya, halo Mam. Halo Mam. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya, Mama Ruby dan Dedek Ruby-nya di channelnya Mama Ruby. Gimana Mams kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Seperti biasa, kali ini saya mau berbagi resep mau buat kue cubit untuk Dedek Ruby dan kakak-kakaknya sebagai cemilan sore. Menu yang hemat, praktis, dan murah meriah tentunya ya, tapi tetap bergizi sehingga anak-anak betah di rumah biar nggak jajan di luar, dan kita bisa memberikan makanan yang sehat untuk anak-anak kita. Oke, kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan jika berkenan diaktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke Mams, kita lanjut aja ya ke bahan-bahannya. Selamat menikmati. Jadi bahan-bahannya yang pertama tepung terigu 15 sendok ya. Kemudian gula pasirnya 7 sendok makan. Terus telurnya itu 2 butir. Kemudian margarinnya 100 gram, saya cairkan dulu ya. Terserah mereknya mau Blue Band atau apa aja boleh, tapi saya pakai Blue Band itu. Kemudian setengah sendok teh baking powder, setengah sendok baking soda dan garam. Lanjut susu cairnya 150 ml. Kemudian bahan-bahannya kita campurkan gula sama telurnya ya, telur 2 tadi. Lalu diaduk-aduk. Bisa ngaduknya pakai, kalau ada alat manual bisa pakai alat manual, atau kalau misalnya ada mixer boleh juga pakai mixer. Saya pakainya mixer Mams karena nggak ada yang manual di rumah. Dicampurkan juga baking soda, baking powder, dan garamnya. Kita mixer sampai benar-benar mengembang dan bercampur rata. Kita mixernya pakai kecepatan yang pelan dulu ya. Kemudian baru pakai kecepatan tinggi. Diaduk-aduk sampai dia benar-benar rata dan mengembang dan berwarna putih kayak kita ngocok telur biasa itu ya. Sengaja tidak saya durasinya dipanjangin karena supaya tahu dan prosesnya, dan benar-benar kalian bisa lihat tahap demi tahapnya. Sambil kita cita-cita boleh lah ya supaya nggak bosen. Jadi Mams, anak saya ini suka dengan makanan yang manis-manis, suka ngemil lah ya. Kalau makan nasi itu mungkin agak kurang, jadi ya saya bantu dengan ngemil-ngemil kayak gini lah. Karena sekarang kita mau jajan-jajan di luar itu pada ngeri, jadi makanya saya banyak bebikinan ini. Jadi ada positifnya juga ya selama pandemi ini. Jadi saya aktif, entahlah mungkin mama atau bunda-bunda di sana semuanya mungkin seperti saya, atau mungkin yang jago masak jadi seneng ya, makin seneng ke dapur. Kalau saya nih nggak pandai-pandai banget Mams masaknya, jadi harus bener-bener ekstra kerja keras belajar supaya bisa memberikan makanan cemilan untuk anak-anak yang bergizi ya tentunya, sehingga anak-anak tuh nggak berpikir mau main keluar atau mau jajan di luar karena sudah kita cukupin di dalam rumah. Makanannya pun nggak harus mahal Mams, yang semampu kita aja, karena kan beda-beda kemampuan rumah tangga masing-masing ya. Yang penting anak-anak kita suka. Jadi saya ini setiap hari selalu mencari, kadang-kadang sama lah suka cari-cari resep di internet ya, apa kira-kira yang bisa dicoba ini. Tapi kalau misalnya anak-anak request maunya yang ini mah
ya saya buatin gitu aja. Kadang-kadang sih apa yang ada di rumah, yang tersedia di rumah ya saya manfaatin. Tapi kadang-kadang juga anak-anak kan, ya namanya anak-anak ya, apalagi seperti saya, anak-anak pada ada 4 di rumah, lagi masa pertumbuhan, jadi memang bener-bener makannya itu lagi ngebut kalau bahasa Palembangnya itu Mams. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting mereka seneng, mereka makan, sehingga kalau dia makannya cukup, ketahanan tubuhnya juga kuat. Gimana Mams di sana pengalamannya selama pandemi ini? Saya kira sama aja ya pasti ya, apalagi, dan ini menurut saya suatu tantangan untuk ibu-ibu yang bekerja ya. Jadi di samping kita harus bekerja di luar, juga harus ekstra mengurus rumah tangga, ditambah harus pandai memasak ya. Tapi walaupun juga tidak bekerja, saya yakin semua ibu rumah tangga pastilah ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Jadi semua ibu-ibu itu pasti pengen keluarganya sehat. Jadi Mams, pasti semua ibu-ibu seneng lah. Kalau saya ya, bahagia sekali kalau kita masak itu, anak-anak dengan lahap makannya habis, bahkan sampai bilang mau tambah lagi atau mau minta dibuatin lagi. Rasanya suatu kebahagiaan tersendiri ya, kita bisa memberikan makanan yang atau menu sajian yang anggota keluarga kita suka. Entah begitu pengalaman saya, begitu juga saya yakin pasti pengalaman ibu-ibu semua yang di sana begitu ya. Jadi kayaknya ini kita udah mengembang ya, sudah putih, udah medok kalau bahasa Palembangnya telurnya. Jadi tinggal kita tambahkan tepung terigunya ditambahkan sedikit-sedikit Mams. Jadi separuh dulu, kemudian ditambah juga susu cairnya tadi separuh juga. Lalu kita aduk lagi, boleh pakai mixer atau boleh pakai kocokan tangan juga boleh. Kalau saya pakai mixer lagi ya, biasalah, selain mager juga alatnya nggak ada kalau pakai yang manual Mams. Jadi kita aduk-aduk ini sampai rata, sampai benar-benar tercampur rata ya. Jadi Mams, di masa pandemi ini kebanyakan orang ya, termasuk kita juga pasti kena dampaknya ya. Perekonomian terutama jadi agak-agak sulit. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus benar-benar mengatur budget ekonomi, keuangan kita supaya cukup tetapi gizinya juga terpenuhi. Jadi ya pintar-pintarnya kita memberikan menu yang terbaik dan yang pasti masih tetap bergizi untuk keluarga kita ini. Karena memang situasi ini ya tidak bisa dipungkiri, pasti terkena semua dampak ekonominya. Dan di semua kalangan saya rasa pasti ikut merasakan itu ya. Oke, lanjut lagi nih masaknya. Ditambahkan lagi ya, ini separuh tepung terigunya. Kemudian susu yang separuhnya lagi juga kita tambahkan. Ya, di airnya sampai habis ya. Terus kita aduk rata dengan menggunakan mixer kembali. Gunanya supaya benar-benar rata, nanti tidak, kalau bahasa Palembangnya itu supaya nggak bantet gitu Mams. Jadi dia memang benar-benar tercampur rata ya. Oke Mams, setelah kita aduk rata, ini kayaknya udah rata ya. Kita tambahkanlah margarinnya. Margarin yang sudah dicairkan tadi, ini sudah dingin ya. Tadi kan kita panasin dulu kan biar cair. Kita masukinnya itu setelah dingin, jangan pas panas-panas langsung dimasukin. Jadi diaturlah waktunya ya. Kemudian kita aduk. Ini nggak usah pakai mixer lagi Mams, ngaduknya bisa kita pakai sendok aja ya. Diaduk rata.
sampai dia benar-benar kita yakin ini tercampur, karena nanti kalau nggak tercampur hasilnya nggak bagus ya. Oh ya, ini masaknya ini kue cubitnya ini ala Mama Ruby ya. Jadi apa yang ada aja, bahan yang ada di rumah ya kita pakein. Nanti boleh teman-teman kalau misalnya ada di rumah ispe, bisa juga loh dimasukin biar tambah mengembang dia. Tapi kalau saya lagi nggak ada di rumah ispe-nya, jadi saya pakai bahan yang ada aja. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa bagus kok. Jadi setelah dia benar-benar kita yakin rata, kemudian kita tutup ini tadi adonan tadi dengan menggunakan kain ya, boleh selama 15 menit. Tujuannya ditutup ini supaya adonannya bisa mengembang. Kemudian setelah 15 menit kita buka kainnya, kemudian kita aduk lagi untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan itu. Nanti kalau ini kita aduk rata dulu ya, sampai benar-benar kita yakin kalau dia sudah tercampur rata, dan kemudian kita pisah. Nah ini saya mau kasih 2 warna, boleh sih terserah versi teman-teman mau berapa warna yang ada. Saya ini cuma pakai yang putih sama yang kebetulan di rumah ada pewarna makanan yang coklat ya. Jadi saya pakai ini. Kalau ada yang pandan juga nggak apa-apa, lebih cantik. Tergantunglah pokoknya selera teman-teman. Jadi sini kita pisahin jadi 2 wadah. Satunya yang coklat, kalau saya diaduk dulu. Ini bisa tergantung selera ya. Kalau saya tadi dikasih sekitar 1 tetes lah ya. Kalau mau lebih coklat lagi ya ditambahin lah. Kemudian yang satunya lagi, yang satu wadah lagi untuk yang warna putih. Jadi nggak dikasih dengan pewarna makanan, tetap natural kayak gitu. Ini jadi hasil yang coklatnya ya mams. Nah setelah rata kita siapin cetakannya. Sebelumnya dikasih dengan margarin dulu ya, dioles, hidupkan dengan api yang kecil banget supaya nggak gosong ya. Kemudian kita masukkan bahannya, terserah tergantung selera mau 1 warna atau 2 warna. Kalau saya sih yang pertama warna putih dulu, nanti kira-kira ini separuh isinya baru kita tambahin yang coklat, atau bisa juga mau yang coklat semua juga boleh, tergantung lah selera teman-teman mau yang mana. Nanti kalau misalnya di atasnya kita kasih yang coklat, nah kayak gini kita aduk. Kalau saya ya diaduk zigzag lah gitu ya biar cantik. Pakai sendok boleh atau pakai garpu boleh. Nah gitu caranya supaya dia agak berbentuk warnanya biar cantik aja, nggak rata gitu ya. Gitu selanjutnya teman-teman sampai adonan penuh di cetakan itu. Kemudian kita hidupkan apinya kecil aja ya. Jangan lupa apinya yang kecil karena ini bisa gosong kalau cepet karena dia langsung ke kompor kan. Jadi panasnya itu cepet sekali. Jadi memang benar-benar diperhatikan untuk supaya hasilnya bagus, apinya harus kecil. Jadi dilakukan sampai bahan-bahannya habis ya mams. Kalau itu bahannya untuk takaran bahan yang kita buat tadi bisa dapat sekitar, kalau saya ya bisa dapat 2 kali cetakan ini. Jadi kita masak yang pertama full, terus nanti udah masak kita masak lagi untuk yang step yang kedua. Jadi bisa dapat 2 itu kalau kita mau, bisalah dikira-kira berarti ya. Kalau kita mau bikinnya banyak ya berarti 2 kali lipat misalnya ini adonannya dibuat. Nah begitu mams, itu yang coklatnya itu. Diaduk lagi pakai garpu kalau saya itu ya supaya dia berbentuk zigzag gitu. Saya juga nggak pandai-pandai amat mams masaknya ini. Tapi ya yang penting anak-anak saya suka, it's okay lah ya. Tergantung mungkin mams di rumah ada yang bisa mungkin dibentuk kayak bunga atau kayak apa. Kalau
Kalau saya sih nggak puas, ya suka-suka saya aja. Yang penting enak gitu loh, dan bergizi yang pasti. Udah cukuplah anak-anak saya suka. Oh ya Mams, jangan lupa setiap kita sudah selesai memasukkan adonan ke dalam cetakannya ya, pada saat dia mau dipanggang ya harus ditutup. Jadi ini Mams, kira-kira 10 menitan lah ya kalau dengan api yang kecil itu sudah mateng. Tapi nanti kira-kira sudah separuh perjalanan, sekitar 5 menit kita buka dulu. Atasnya kira-kira sudah setengah mateng ya. Atasnya itu kita kasih, terserah mau dikasih mesis boleh, parutan keju boleh, parutan coklat batangan boleh. Kalau saya pakai yang keju ini karena anak saya suka keju ya. Untuk mempercantik aja sih, ditambah itu juga biarnya lebih mantul. Oke, segitu aja ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.